Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Seperti biasa, pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film berjudul Sleep Tight, yang dimana film ini mengisahkan kehidupan seorang pria berprofesi sebagai resepsionis di salah satu apartemen. Namun di balik pekerjaannya sebagai resepsionis, dia malah suka mengincar para gadis yang akan dijadikannya sebagai korbannya. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah dari film ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di scene awal memperlihatkan seorang pria bernama Kaisar yang terlihat frustasi dan ingin berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebelum itu kita akan dibawa flashback yang dimana Kaisar baru terbangun dari tidurnya dikarenakan oleh bunyi alarm yang berasal dari jam tangan miliknya. Di samping Kaisar terlihat ada seorang perempuan yang sedang tertidur pulas, dan si Kaisar ini langsung bangun lalu beranjak pergi dari tempat tidurnya dan meninggalkan wanita itu. Pada awalnya kita pasti akan mengira bahwa perempuan itu adalah istrinya. Namun siapa sangka perempuan itu adalah salah satu penghuni apartemen di tempat Kaisar bekerja. Perempuan itu bernama Clara. Kemudian Kaisar pulang ke kamarnya dan bersiap-siap untuk melakukan aktivitasnya sebagai resepsionis sekaligus merangkap jabatan sebagai petugas di apartemen ini. Pagi hari di apartemen terlihat mulai adanya aktivitas dari semua penghuni apartemen. Hilir mudik para penghuni silih bergantian diikuti dengan aktivitasnya Kaisar yang memberikan pelayanan kepada seluruh penghuni apartemen itu, termasuk Clara yang memulai aktivitasnya di pagi hari. Di sini terlihat Clara dan Kaisar saling bertegur sapa dengan begitu ramah. Siang harinya pada jam istirahat, Kaisar langsung pergi ke suatu rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang dirawat di sana. Ibu Kaisar terlihat sudah tua dan tidak bisa banyak berkomunikasi dengannya. Dan hanya Kaisarlah yang menceritakan semua aktivitas dan kejadian yang dia alami kepada ibunya. Setelah menjenguk ibunya, Kaisar pun kembali pulang ke apartemen untuk melanjutkan pekerjaannya. Sesampainya di apartemen, dia langsung dihampiri oleh kakek tua yang tak lain adalah pemilik dari apartemen tersebut. Kakek itu menegur Kaisar dikarenakan dia sering terlambat, dan kakek itu memberi peringatan kepada Kaisar bahwa apabila Kaisar terlambat lagi, maka dia akan dipecat dan diusir dari apartemennya itu. Masih di tempat yang sama, Kaisar dihampiri oleh seorang wanita tua yang sepertinya ingin meminta tolong kepada Kaisar untuk menitipkan hewan peliharaannya agar diberi makan, dan Kaisar pun menjalankan tugasnya memberi makan hewan peliharaan wanita tua itu. Selanjutnya, dia bersiap untuk pergi ke kamar Clara sebelum Clara datang. Singkat cerita, Clara pun tiba di kamar dan langsung menyimpan barang-barangnya sampai mengambil makan dan berlanjut mengganti pakaian. Kemudian setelah dirasa Clara sudah tidur, Kaisar pun memulai aksinya dengan membius Clara, tapi kali ini ada sedikit yang berbeda dari Kaisar. Ternyata Kaisar sudah menyiapkan sebuah krim untuk dicampurkannya ke dalam produk kecantikan milik Clara, sehingga hal itu akan membuat kulit wajah Clara menjadi rusak. Kaisar melakukan hal ini, dia menganggap tidak akan ada laki-laki lain yang menyukai Clara jika wajahnya mengalami rusak. Kaisar pun terus melakukan aksi jahatnya kepada Clara setiap harinya. Tidur bersama Clara setiap malam tidak membuat Kaisar merasa puas, maka dari itu Kaisar menyusun sebuah rencana untuk mendapatkan nomor telepon Clara. Kali ini Kaisar melakukan aksi gila yang sangat ekstrim, yaitu dengan cara memberikan suatu cairan ke semua barang milik Clara yang dapat memancing datangnya sekumpulan kecoa. Suatu pagi Clara terbangun dan Clara pun bercermin untuk memastikan kondisi wajahnya yang sudah mulai membaik. Kemudian ketika dia akan membuka lemari, Clara dikejutkan dengan sekumpulan kecoa yang sangat banyak. Tidak hanya lemarinya, tapi seluruh ruangan kamarnya dipenuhi dengan kecoa. Clara yang panik, dia pun mencoba untuk meminta bantuan kepada Kaisar untuk membasmi para kecoa.
Tidak lama kemudian, Kaisar pun langsung menjalankan tugasnya, yang dimana Kaisar langsung membuang semua barang yang akan menjadi bukti bahwa ada yang mengolesinya dengan krim kecoa sebelumnya. Hal ini sudah diprediksi oleh Kaisar, dan pada akhirnya Kaisar pun bisa mendapatkan nomor handphonenya Clara untuk mengurusi permasalahan kecoa, dan rencananya pun berhasil. Clara sendiri untuk sementara waktu tinggal di tempat lain sampai kamarnya dinyatakan terbebas dari kecoa. Kaisar yang terlihat baik ternyata dia sangatlah jahat. Selain mengincar Clara, Kaisar pun menjadikan 2 orang cleaning service sebagai kambing hitam. Kaisar memfitnah ibu dan anak yang menjadi petugas kebersihan di apartemen tersebut. Selain untuk menjadikannya kambing hitam, Kaisar pun tidak suka apabila melihat orang lain bahagia selain dirinya sendiri. Hari demi hari, Kaisar terus melakukan kegiatan seperti biasa. Ia mengunjungi ibunya di rumah sakit, menuliskan surat, dan mengirimkan suratnya untuk Clara. Lalu setiap malam datang secara diam-diam untuk bisa tidur dengan Clara dan melakukan hubungan mantap-mantap bersama Clara yang tidak sadarkan diri. Hingga suatu hari, Kaisar yang sudah berada di bawah kasurnya Clara sedang menunggu kedatangan Clara. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Clara yang ditunggu-tunggu pun datang, namun sungguh sangat malang. Clara datang tidak sendirian, melainkan Clara datang bersama kekasihnya. Dan lebih sialnya lagi, Kaisar harus terkena cairan biusnya sendiri. Kaisar yang berusaha keluar dari kamar Clara tidak kuat lagi untuk menahan efek dari obat biusnya. Dan Kaisar pun langsung pergi ke kamar mandi hingga dia tertidur di dalam bathtub kamar mandi. Hingga keesokan harinya, pada saat Kaisar terbangun dan akan keluar dari apartemennya Clara, dia dipergoki oleh pacarnya Clara, dan Kaisar pun beralasan dia hanya ingin membenarkan saluran air. Pacarnya Clara pun merasa curiga dan tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Kaisar. Kemudian Kaisar meminta maaf, dan karena hal itu membuat dirinya terlambat masuk kerja. Langsung saja pemilik apartemen itu memecat Kaisar dan dirinya diberikan waktu 2 minggu agar mengosongkan kamarnya. Singkat cerita, Kaisar yang merasa frustasi karena dia dipecat, kemudian diusir dari apartemennya, dan juga dia cemburu dengan kekasihnya Clara, hingga Kaisar pun mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri dengan cara terjun dari atas apartemennya. Namun hal itu diurungkan karena melihat kedatangan Clara bersama Marcos, yaitu pacarnya Clara. Hal itu membuat Kaisar bersemangat untuk bersama Clara sebelum dia keluar dari dalam apartemen itu. Dan lebih gilanya lagi, Kaisar secara diam-diam masuk ke dalam kamarnya Clara dan seperti biasa bersembunyi di bawah kasurnya Clara. Setelah itu, Clara dan Marcos bertengkar dikarenakan Clara diketahui tengah hamil, tapi anehnya Marcos dan Clara selalu menggunakan pengaman pada saat mereka mantap-mantap. Beberapa saat, pada saat Clara dan Marcos tertidur, Kaisar pun membius mereka dan dia tidur di tengah-tengah Clara dan Marcos. Gila nggak tuh, psikopatnya emang benar-benar santuy gitu loh. Keesokan harinya, Marcos memanggil Kaisar untuk membantunya membersihkan kamar Clara. Kemudian pada saat mereka di kamar, Marcos pun bertanya kepada Kaisar dan memberitahu kalau Marcos sudah memeriksa kamarnya Clara dan dia menemukan barang-barang yang dipakai Kaisar untuk membius Clara. Akhirnya Kaisar pun mengakui semua tuduhan dari Marcos dan terjadilah perkelahian antara Marcos dan Kaisar. Singkat cerita, Kaisar pun akhirnya membunuh Marcos dan membuat skenario bahwa Marcoslah yang membunuh dirinya sendiri atau kita sebut saja bunuh diri. Dan ternyata kejahatan Kaisar ini diketahui oleh salah satu penghuni apartemen itu, yaitu seorang anak kecil yang mengetahui kegilaan Kaisar selama ini. Mulai dari sering menyelinap masuk ke kamar Clara sampai Kaisar membunuh kekasihnya Clara, yaitu si Marcos. Anak ini dari dulu sering mengancam Kaisar dengan ancamannya akan melaporkan tindakan kejahatan Kaisar dengan cara memoroti uang Kaisar. Dan kali ini anak tersebut kembali mengancam Kaisar karena Kaisar sudah melakukan pembunuhan. Namun Kaisar yang geram dengan anak tersebut mencoba untuk mengancam balik dengan cara akan melemparkannya ke bawah apartemen. Dan hal itu membuat anak tersebut memilih bungkam karena takut dibunuh oleh Kaisar. Singkat cerita, Kaisar terbebas dari semua tuduhan dikarenakan saksi yang hanya satu-satunya tidak mau bersuara. Dan pada akhirnya, Clara pun tinggal di rumah orang tuanya setelah dirinya dijenguk oleh ibunya.
Sedangkan kaisar yang sudah dipecat dari apartemen itu pun keluar dan tidak tinggal di sana lagi. Beberapa bulan kemudian, Clara sudah melahirkan anaknya dan dia tampak hidup bahagia bersama buah hatinya itu. Di sisi lain, kaisar yang terobsesi dengan Clara mencoba untuk menuliskan surat dan mengirimi Clara sebuah catatan buku harian yang mengatasnamakan Marcos sebelum Marcos meninggal. Hal itu membuat Clara menjadi sedih karena isi dari surat dan catatan itu adalah sebuah pengakuan mengapa Marcos memilih untuk bunuh diri karena dia tidak ingin menanggung malu atas bayi yang ada di dalam rahimnya Clara. Mengetahui hal itu, Clara pun percaya dan dia tidak pernah mengetahui bahwa semua kejadian ini adalah aksi gila yang dilakukan oleh kaisar. Kaisar pun tersenyum senang atas penderitaan Clara dan berencana untuk mencari lagi korban selanjutnya. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit. Dan jangan lupa tetap santuy.